Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman yang sedang nontonin podcast ini. Balik lagi ke podcast IAGI yang ketiga. Untuk hari ini, aku Gina dari SM IAGI Universitas Pajajaran bakalan nemenin kalian dalam podcast IAGI kali ini. Oke, tema podcast hari ini bakalan seputar serba-serbi magang. Tapi tenang, di sini aku nggak sendirian karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Ada Teh Dineva dari HMG 19. Apa kabar Teh? Oke, aku kabarnya alhamdulillah baik. Gimana nih Gina? Alhamdulillah baik juga. Oke, langsung aja ya kepada Teh Dineva, boleh dikenalin dirinya, kesibukannya sekarang apa, dan kemarin kesempatan magangnya di mana? Boleh Teh? Oke, semuanya kenalin aku Dineva dari HMG 2019 dan waktu itu magang di PT Beralco, posisinya jadi Geotech Engineer di Geotech and Hydrology Department, kayak gitu. Oke, karena pengalaman magangnya sangat bagus banget ya teman-teman semua. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih bagaimana dan gimana caranya magang itu. Boleh, pertanyaan pertama nih Teh. Menurut Teteh sendiri penting gak sih magang saat kuliah, dan apakah pengalaman magang itu berguna di kerja kita nanti gitu? Oke, jadi menurut aku magang tuh sekarang ya pas kita lagi kuliah tuh penting banget. Karena yang pertama kita tuh magang apa aja yang linear sama jurusan kita sebagai geologi itu tuh ngebantu banget cara pandang kita kayak gimana sih nanti kita kalau kerja kayak gitu. Apalagi pas aku emang pengennya geotech engineer ya, dan kebetulan waktu itu posisinya juga geotech engineer. Jadi aku secara langsung ngeliat geotech engineer itu kayak gini ya kerjanya gitu, di office terus kali-kali ke site kayak gitu. Terus juga itu sih kayak nambah relasi, jadi kayak meningkatkan soft skill kita kayak gitu. Berarti magang saat kuliah itu sangat penting ya Teh ya, pengalamannya. Oke, boleh ceritain nggak Teh dari mana Teteh mendapatkan informasi mengenai magang ini, dan apa sih yang jadi pertimbangan Teteh sebelum memilih perusahaannya dan posisi di perusahaan tersebut? Oke, jadi aku tuh taunya dari, kan aku masuk semester 6 nih ya. Nah, aku tuh taunya dari teman aku yang udah masuk duluan pas batch 1 kampus Merdeka semester 5 kemarin kayak gitu. Jadi kayak ternyata ada ya program magang kampus Merdeka yang kita tuh bisa konversi SKS gitu selama magangnya kayak gitu. Terus juga pertimbangan aku kenapa milih PT Brauval itu gara-gara di kampus Merdekanya itu sedikit ya yang linear sama jurusan kita geologi. Terus juga emang kebetulan kenapa aku pilihnya posisi geotech engineer itu tuh aku kebetulan emang pengen penjurusannya keteknikan pas aku semester 6. Nah, makanya aku pilih geotech engineer di GNH department kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh. Gimana cara Teteh Dineva menyiapin segala keperluan untuk magang ini, mulai dari tahapan-tahapan persiapannya, syaratnya, dan mungkin tips and tricks yang bisa Teteh bagi untuk kita yang akan mau magang gitu. Boleh. Oke, jadi persiapannya pertama itu kalau kampus Merdeka ada namanya seleksi administrasi, di mana kita di situ masukin CV, transkrip nilai, sertifikat organisasi, dan juga dokumen tambahan. Nah, si dokumen tambahan di sini aku masukin sertifikat lomba. Nah, ini di situ ada nilai plus juga ya, mungkin dilihat dari HR perusahaannya. Nah, jadi menurut aku tips and triknya sih perbagusin CV ya, karena CV itu yang pertama dilihat. Jadi buat kalian nih yang masih semester 4 ke bawah itu menurut aku perbanyakin pengalaman organisasi biar kayak CV-nya tuh kalian bagus, banyak pengalaman organisasinya. Jadi kalian dilihatnya aktif kayak gitu. Oke, berarti udah dapat nih ya guys kunci tips and trick untuk bisa keterima magang. Pertanyaan selanjutnya nih Teh. Tantangan tersulit ya apa yang Teteh rasain selama menyiapin magang hingga keterima di magang tersebut? Oke, jadi selama nyiapin itu aku sebelum ada pengumuman lolos seleksi administrasi tuh aku secara kayak inisiatif aja aku rangkum website PT Beralco perusahaannya. Dari sini si batu bara apa yang mereka produksi, kualitasnya kayak gimana, terus kayak gitu-gitu. Pokoknya aku kepoin perusahaannya sama posisi yang aku ambil. Nah, jadi pas waktu wawancara, ini sebenarnya salah satu tips and trick juga sih ya. Pas waktu wawancara mereka nanya, kamu udah tahu belum posisi yang kamu ambil kayak gitu-gitu ya, kita udah bisa jawab kayak gitu. Jadi aku rangkum apa yang aku nggak ngerti tentang posisi itu, aku cari kayak gitu-gitu sih. Itu mungkin buat persiapannya. Kalau yang selama magangnya
ini tantangan. Ya tantangan. Nah, mungkin kalau sama magangnya gara-gara aku dikasih project yang sama kayak karyawan di sana yang geotek engineer juga. Mungkin di situ aku benar-benar belajar suatu hal yang baru ya. Kayak adaptasinya juga aku belajar aplikasi-aplikasi geologi yang baru yang sebelumnya gak pernah aku dengar malah ya. Di situ aku belajar kayak gitu sih. Jadi tadi banyak ya tantangan yang udah Teh Dineva lewatin dari persiapan hingga udah di magangnya. Mungkin apa sih pembelajaran yang Teh Dineva bisa dapetin dari tantangan tersebut? Boleh kita? Oke, kalau pembelajaran banyak banget ya. Yang pertama dari segi soft skill dulu lah ya. Gimana kita interaksi sama orang-orang di sana, terutama karyawan-karyawan di sana kan dominasinya laki-laki ya, dan si umurnya tuh lebih tua gitu ya dari kita jauh. Nah, di situ aku belajar interaksi sama mereka, gimana berkonsultasi juga. Terus ngomongin proyek kerjasamanya kayak gimana, itu aku belajar soft skill baru. Terus kalau buat hard skillnya, pembelajarannya ya aku dapat ya ini yang belajar aplikasi-aplikasi geologi baru gitu. Kayak ya Mapptech kayak gitu-gitu aku belajar baru juga sih di situ, dan juga ya gara-gara perusahaan tambang batubara yang sebelumnya aku nggak tahu kayak gimana alur perusahaannya, ya di sana juga aku tahu kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih Teh, kira-kira dengan background pernah ada di organisasi yang kita ikutin selama kuliah, yang kita sama-sama IAGI nih Teh ya, ada nggak hal yang membantu Teteh selama proses magang? Mungkin di IAGI kan ada study club nih, apakah itu membantu selama proses magangnya gitu? Oke, ini yang menarik sih, karena apalagi tema yang sekarang tuh urban geologi, keterkaitannya dengan geotek ya, dan itu membantu aku banget ya, linear banget gitu ya sama posisi aku sebagai geotek engineer. Tapi nggak melulu sebagai geotek engineer, juga pada study club yang diadain IAGI itu ngebuka wawasan baru. Jadi kalau misalnya ngobrol sama karyawan-karyawan di sana, itu kita nyambung gitu, karena kita tahu gitu kan bahasan-bahasan mereka kayak gitu. Itu dibantu juga sama materi-materi dari study club. Nah, jadi buat kalian yang rajin ya kalau ada study club ikut gitu. Kayak banget ya, Gi, boleh nih study clubnya diikutin karena bermanfaat ya. Sama itu sih paling yang soft skill itu, dari pengalaman organisasi jadi ningkatin soft skill kita. Selanjutnya nih Teh, selama di Brau itu proyek apa yang udah Teteh kerjakan, boleh diceritain ke kita nih? Oke, jadi aku tuh waktu itu ngerjain project menganalisis kestabilan lereng, pengaruhnya dari struktur geologi. Terus juga nanti outputnya tuh kita buat hazard map. Jadi kayak diklasifikasiin gitu mana area yang high risk, medium risk, dan juga low risk. Dan treatmentnya tuh kayak gimana sih buat area yang high risk, medium, sama low risk tersebut kayak gitu. Proyeknya sangat bagus banget ya Teh. Selanjutnya nih, output apa yang Teteh dapetin selama kegiatan magang berlangsung? Oke, paling buat outputnya itu sih yang kayak hasilnya aku bisa aplikasi geologi, kayak misalnya diajarin Mapptech, terus juga slide juga diajarin, terus kayak Tableau, terus workflow juga diajarin, kayak itu suatu hal yang baru buat aku. Terus kayak itunya sih paling yang soft skill-nya, gimana kita kerja sama, gimana kita pressure buat ngebuat inovasi baru gitu buat proyek kita kayak gitu sih. Oke Teh, nah kan magangnya kurang lebih 5 bulan ini ya Teh ya. Ada nggak pengalaman berharga yang mungkin gak bisa Teteh lupain nih selama proses magang? Oke, paling ini buat pengalaman berharga ya. Yang pertama tuh aku dulu gak bisa motor. Oke. Terus gara-gara di sana diajakin temen juga buat bisa motor, aku jadi bisa motor di sana. Terus juga itu buat yang lucu-lucuannya ya. Terus pengalaman berharganya, terus aku ngelihat langsung proses blasting. Bener-bener tapi di jarak aman ya, di jarak aman aku lihat proses blasting. Terus kayak kerasa banget kayak gempa gitu loh, bener-bener kerasa gitu. Proses blastingnya di depan mata kayak gitu, kayak amazed banget ya aku. Ya, amazing ya, bagi kita seorang geotek, geologis, kita proses blasting itu sangat-sangat luar biasa sih kalau bisa melihat secara langsung. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Teh, kesan dan pesan Teteh selama magang, boleh? Oke, kalau kesannya sih ya magang tuh seru banget ya, kita belajar banyak hal, terus juga kan kita ketemu sama orang-orang, apalagi kalau yang kampus mereka kan orang-orangnya campur ya, dari yang
kayaknya hampir seluruh Indonesia ada gitu, dan kita ya interaksi sama mereka kayak gitu. Itu menurut aku ya kesan yang nggak bisa dilupain lah ya. Terus juga dikasih project yang kita dituntut untuk menyelesaikan masalah di dalam project tersebut kayak gitu. Jadi pesannya mungkin buat kalian yang semester 4 ke bawah itu banyakin pengalaman organisasi dan juga kepanitiaan, dan jangan cuma banyakin doang ya, tapi ikutin proker-prokernya, apalagi dia gitu jelas sih prokernya bagus-bagus semua. Terus juga buat kalian yang semester 5 ke atas itu mulai kepoin kayak program-program magang apa aja yang dibuka gitu. Soalnya kan semester 5 ke atas kalian udah dapat basic geologinya lah ya. Jadi nanti di dunia kerja juga di perusahaan kayak kalian istilahnya nggak buta-buta amat lah ya. Bisa diajak kerjasama kayak gitu sama karyawan-karyawan di perusahaan tersebut kayak gitu. Kepoin misalnya kayak di LinkedIn, di Instagram, dimanapun, di website kayak gitu. Perusahaan-perusahaan yang buka magang. Oke, mungkin pesannya udah banyak banget ya untuk kita yang akan ikut magang, dan semoga bisa nih kita ikutin jejak dari Teh Dineva. Wah, gak kerasa ya udah banyak nih perbincangan kita dengan Teh Dineva tentang serba-serbi magang. Semoga apa yang kita dapetin hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih ya kepada Teh Dineva yang udah nyempetin diri dan mau jadi bintang tamu pada acara podcast IAGI yang ketiga ini. Dan karena sudah di penghujung acara, saya Gina mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.